Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya terus terang sangat bahagia dengan bisa hadir di tengah-tengah ibu-ibu dan bapak-bapak, karena sebenarnya nggak sengaja saya hadir. Saya kebetulan ini bukan orang Pekalongan, orang Belik. Orang Belik itu berarti orang gunung. Belik Karangreja, betul, atasnya Karangreja itu, betul. Kebetulan saya nemeni istri saya lagi ada training di Karlita. Kebetulan saya kenal sama Mas Oki, pernah jumpa 2 tahun yang lalu. Kemudian saya ikut CTMR itu yang ke-7 sebenarnya. Jadi ikut CTMR tahun 2022. Jadi angkatan 7 sebenarnya. Mungkin bareng sama mbaknya, saya nggak terlalu tahu. Cuma alhamdulillah memang tidak terlalu aktif memang. Jadi baik di grup maupun jadi begini, Bapak Ibu yang mulia, pada prinsipnya apa yang dijelaskan oleh saudara-saudara kita atau senior kita CTME ini satu perkara yang memang awal untuk menjembatani kita menjadi orang yang bahagia tanpa syarat. Sebenarnya itu. Jadi mau suami kita baik, suami kita nggak baik, udah bahagia aja itu. Ini kok kayaknya. Mau utang kita sedikit, utang kita banyak, ya bahagia aja. Jadi tidak harus bahagia itu. Nanti ada satu materi Bapak Ibu yang mulia yang namanya itu bahagia tanpa syarat. Jadi bahagia itu nggak ada syaratnya. Wah, anak saya nakal, masa saya bahagia? Bahagia aja. Bojone yang jengkelaken. Ya memang bojo yang jengkelaken. Itu udah biasa saja Ibu. Jadi itulah manusia terbaik yang ada dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya apa yang hari ini kita rasakan itu adalah sesuatu yang justru keajaiban. Kok bisa ya ana wong lanang kayak gue ya gitu. Berarti ajaib boten bojone jenengan. Ajaib. Wis diapiki apa sing ora gin ala baik. Aduh, berarti ajaib. Nah, keajaiban kita itu ada di mana sebenarnya? Inilah tak bagaimana fungsi daripada agama, Bapak Ibu yang mulia. Bahwa yang namanya kemuliaan itu justru bukan ketika kita itu ada kebaikan, bukan. Ketika didatangkan ketidakbaikan, kemuliaan kita itu akan muncul, Bapak Ibu yang mulia. Ini Bapak Ibu yang mulia, kalau kita punya istri begitu baik, semuanya baik. Lalu terus serunya ada di mana? Kan nggak ada. Kita mau dapat pahala dari mana kalau semuanya sudah baik? Justru Bapak Ibu yang mulia, kita akan tahu saudara kita itu baik atau tidak justru ketika ada persoalan di antara kita dengan dia. Ini Bapak Ibu berteman dengan saya selalu memberi kebaikan, kemudian Ibu memberikan kebaikan. Itu teman biasa ya Bapak yang mulia. Tapi teman yang sejati adalah ketika ada persoalan kita mudah untuk memaafkan. Nih jenengan, saya seorang pedagang Bapak Ibu yang mulia. Saya bisa tahu bahwa kolega saya itu baik itu ketika apa? Bukan ketika saya kasih barang dia bayar cash, bukan. Tapi ketika ada persoalan dia memberikan toleransi bahwa itu adalah bisa dibicarakan. Itu baru kita tahu bahwa kolega kita itu orang baik. Maka mendengarkan nasihat demi nasihat yang hari ini kita dengarkan ini. Betul hak ini sesuatu yang akan memberikan jalan kepada kita semua. Apa? Jalan keluar dari seluruh kehidupan kita. Ini kadang orang nantang, saya umpamanya ditanya, saya ini ajaib atau enggak? Ini alhamdulillah Bapak Ibu yang mulia, saya termasuk CTMR yang amanahnya itu melebihi Ustadz Nasrullah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Ustadz Nasrullah itu amanahnya berapa awal? Kalau nggak salah 21 miliar Bapak Ibu yang mulia. Nah saya itu di atasnya. Berarti kira-kira bagaimana itu? Rasanya mungkin, wah, kan gitu ya, Bapak Ibu yang mulia.
Apa kemudian itu bisa selesai dengan instan? Apa harus selesai? Yang jadi pertanyaan kan itu. Saya ikut Magnet Rezeki sejak tahun 2020. Jadi saya awal terakhir waktu itu camp offline terakhir sebelum pandemi Covid. Kalau nggak salah bulan Maret 2020 saya hadir di Bogor berdua sama istri saya. Waktu itu mungkin amanah saya itu tidak sedahsyat itu, ikut Magnet Rezeki tambah gede gitu. Ajib kan? Artinya apa Bapak Ibu yang mulia? Bahwa ketika kita memang sudah ada di kelas itu, ujian ini, ya udah kita nikmati aja. Sekarang protes karo sapa, kan nggak bisa Ibu yang mulia. Udah terima aja. Dihina orang, ya wajar orang kayak kita dihina. Nabi aja kayak gitu dihina kok, apalagi kita. Saya alhamdulillah mungkin kadang-kadang ngisi ceramah, siapkan aja diri kita dihina depan orang banyak. Gak apa-apa Ibu yang mulia. Karena kesiapan kita inilah sebenarnya termasuk jalan bagaimana hari ini kita mendapatkan jalan keluar dari Allah. Karena itu memang jalur takwa. Kita itu di jalur takwa Bapak Ibu yang mulia. Maka Ibu tadi menanyakan tentang bagaimana kalau suami. Suami itu sampai mati kayak gitu Ibu. Tetapi ketika penerimaan kita udah mulai ada, dia berubah. Selama kita masih mengingat-ingat kenapa orang ini tidak berubah, kenapa orang ini tidak berubah, selamanya dia tidak akan berubah. Karena apa? Karena prasangka kita seperti itu. Tapi kalau kita sudah mengatakan suami saya sudah berubah, baru diomongin gue mau mei saja. Waduh, berubah jenenge kalian tambah apik. Nah, itu. Bapak yang mulia, maka dalam Magnet Rezeki mungkin kalau jenengan mendengarkan di audio Magnet Rezeki ada yang disebut dengan nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu Bapak Ibu yang mulia, kita mengerjakan ini semua ilmu MR itu untuk diri sendiri, bukan untuk anak, bukan untuk istri, bukan untuk tetangga. Bukan Bapak Ibu yang mulia. Tetapi untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Mau orang baik nggak baik sama kita itu urusan dia, bukan urusan kita. Maka ketika magnet kebaikan sudah nempel di diri kita, tidak ada cinta yang tidak terbalas Bapak Ibu yang mulia. Tidak ada kebaikan yang tidak berbalas. Allah janji. Selagi kita tuh sudah mulai ikhlas, dan ikhlas itu biasanya ditandai lupa kalau kita ini orang baik. Diseneni ku apa didomai itu ya terima aja ya. Ya dibaik deh. Kalau kita dimarahi suami itu, suami anggap aja suami unik, lucu gitu. Kok bisa marah ya Pak sampean gitu? Kok bisa marah ya gitu? Bapak Ibu yang mulia, inilah sebenarnya saya nggak banyak panjang lebar. Kalau saya berbicara sebenarnya perjalanan semua ini sudah ada takarannya Bapak Ibu yang mulia. Jadi kita sudah di jalan takdir kita masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan satu sama yang lain. Saya tahu orang mungkin membawa 25 kilo itu terasa berat. Tapi bagi orang yang biasa mengangkat 100 kilo itu diketawain. Orang hari ini mungkin dengan pinjol 10 juta itu udah kayak orang stres. Ditelepon kanan kiri, diteror sehari mungkin 20 kali. Itu mungkin banyak saudara-saudara kita. Karena belum kenal kita. Belum kenal Magnet Rezeki. Hanya sekedar siap menerima dimarahi aja. Sudah selesai sebenarnya. Coba sekarang saya kepingin tahu di sini amanahnya yang paling besar seberapa sih? Saya pengen tahu. Ada yang sampai bikin nggak bisa tidur gitu. Tapi kalau sini sih kayaknya wajah-wajah sudah tinggal rezekinya yang datang banyak. Oh iya, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu yang mulia, kalau saya ngelihat ini, dan maaf ya, jangan buru-buru selesai, Pak. Sebab nanti kalau buru-buru selesai, wah aku udah selesai, malah sombong jadinya. Udah dinikmati aja yang hari ini ada. Gitu ya. Mungkin saya nggak banyak. Kalau saya bercerita tentang keajaiban, banyak sekali keajaiban justru di tengah huru hara.
Karena badai itu sebenarnya keindahan, Ibu yang mulia. Kita sebagai orang Islam memang harus bisa belajar menari di tengah-tengah badai. Jadi kita nikmati ini semua sebagai sebuah kenikmatan. Kita coba enggak, bagaimana kita tidak syukuri dengan datangnya berbagai macam anugerah. Dengan seperti itu kita bisa datang kepada Allah, kemudian bisa ngobrol sama Allah sedemikian dekat, sedemikian intensnya. Kalau kita tidak diberi persoalan, kayaknya nggak bisa deh. Maka bapak-bapak yang persoalannya kurang besar, coba minta biar persoalannya besar lagi. Berani nggak? Nggak berani ya? Berani nggak minta persoalan lebih besar lagi? Berani nggak? Tapi kalau minta anugerah yang lebih besar lagi, berani? Padahal Bu, semakin besar bungkusnya, maka sebenarnya kalau orang yang kemudian, ya maaf ya, cerdas, sebenarnya dia itu menanti-nanti musibah. Kenapa? Karena musibah itu tanda doa kita akan dikabulkan. Maka ketika Bapak Ibu semuanya hari ini menanti-nanti doa yang mau dikabulkan, maka nantilah dengan menunggu musibah. Tunggu betul Bu. Tiba-tiba suami kita tanpa alasan marah, langsung kalimat katakan, ditumbuhkan pertama katakan, Alhamdulillah, Engkau kabulkan ya Allah. Gitu. Bisa? Bisa ya, ini kuncinya sangat gampang sebenarnya. Lagi, umpamanya gini, ini sangat sederhana, di rumah umpamanya. Jangan lagi menunggu-nunggu jawaban dari doa-doa kita. Anak itu ada satu barang yang sangat kita cintai, tiba-tiba dijatuhkan oleh anak dan pecah. Gampanglah, handphone. Handphone yang lagi bagus-bagusnya, satu-satunya lagi tiba-tiba kecemplung kolam. Apa yang kita sampaikan? Kira-kira apa ya? Pak, itu tanda rezeki kita itu mau datang. Harusnya ya Allah, matur nuwun. Kita sampaikan ke anak kita seperti itu. Nah, ini menjadi hari-hari seperti cetetan itu Pak. Otomatis. Kalau kita sudah bisa seperti itu, spion ketemper alhamdulillah, kepaduk alhamdulillah. Maaf, walaupun Nabi mengajarkan kalau ketika kita dapat musibah, alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal aja ini ada di otak kita itu ada ketidakbersyukuran, itu musibah Pak. Ini walaupun redaksinya tetap alhamdulillah ya. Ala kulli hal. Ala kulli hal itu seperti menginformasikan bahwa ini musibah gitu. Nah, kita usahakan untuk ya alhamdulillah clear aja, alhamdulillah. Jadi seperti itu mungkin tip-tip dari saya. Kalau untuk soal suami istri memang saya dulu pernah ikut namanya, nggak tahu masih ada atau tidak, MR for couple. Jadi saya memang ikut MR for couple. Jadi saya bareng sama istri ikut MR. Orang ini berpikiran kalau sudah ikut MR nggak pernah berantem. Kata siapa? Tetap aja berantem Bu. Namanya kita kadang-kadang ini apa? Naik turun keimanan kita. Makanya, tapi alhamdulillah kalau udah belajar, mungkin tidak bertahan lama. Biasanya 3 hari 3 malam, 2 jam lah selesai itu. Diterusno orang gitu. Seperti itu. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Karena hal-hal seperti ini memang yang jelas saya yakin Bapak Ibu semuanya adalah orang-orang pilihan. Bertemu dengan jalur MR ini sebuah keberuntungan besar dan tunggu aja. Hadiah itu akan datang. Saya sangat meyakini ketika Ustadz Nasrullah jenengan hadir di itu, apa kata beliau? Rezeki apa? Saya punya KRPA-nya sebenarnya. Iya, jadi 5 miliar 1 bulan. Jadi ini tuh ditanam aja Bu. Rezeki saya itu 5 miliar 1 bulan. Jadi udah tanam aja kan, nggak usah mikir. Kalau mikir itu berarti logika tidak ajaib. Semakin tidak mikir itu berarti semakin ajaib. Bagaimana caranya kok? Ya nggak tahu caranya. Pokoknya rezeki saya 5 miliar. Kan begitu. Nah ini
ada step-stepnya dan itu stepnya harus mengikuti jenjang training di Magnet Rezeki. Ada SHMR, ada TOMR 1, ada TOMR 2, kemudian ada lagi nanti ikut TFT. Jadi Bapak Ibu yang mulia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya baru pandai bicara, tidak bisa amal. Jadi mohon maaf, benarnya datang dari Allah, salah dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.